Hai guys, balik lagi bareng gue Evan. Oke nih, di awal tahun 2022 Tekno langsung ngegas banget nih buat ngeluarin HP terbaru mereka yang katanya nih dijual di harga 1 jutaan. Tepatnya sih di 1,6 jutaan ya. Ini dia nih, si Tekno Pova Neo. Ya, jadi lihat Tekno Pova Neo, harga handphonenya 1,6 jutaan dan udah punya fitur-fitur dan spek katanya si Tekno tuh yang menarik banget untuk di harganya. Ya, ini dia nih kotaknya si Tekno Pova Neo. Di bagian depannya kita langsung lihat desainnya dari si Tekno Pova Neo nih, cakep nih warna birunya ya. Dan dia nih udah punya teknologi 18 watt flash charge dan udah punya konfigurasi RAM dan memori di RAM 4 dan memori internalnya 64 GB. Dan dia baterainya nih langsung kelihatan 6000 mAh. Di bagian belakangnya nih kita ketemu sama fitur-fitur unggulannya dari si Tekno Pova Neo. Ya, dia ini punya baterainya 6000 tadi dan layarnya ini nih guys yang besar banget di 6,8 inch dan udah punya 18 watt flash charge dan layarnya ini nih yang menariknya 120 Hz ya. Yuk langsung aja kita buka si Tekno Pova Neo. Nah ini nih ada sesuatu yang beda nih dari layarnya si Tekno Pova Neo. Ya ini dia handphonenya si Tekno Pova Neo. Di luarnya kita ketemu lagi sama fitur-fitur unggulannya. Ya kayak gini. Ini gue dapetnya yang warna hitam. Terus di bagian dalamnya ini ada SIM ejector. Ya ada SIM ejector. Ada adapter pengecasan yang punya outputnya di maksimal di 18 watt. Ya, mantap nih. Jadi udah ngebut ya di 18 watt untuk adapter pengecasannya. Dan ada kabel. Ada kabel yang portnya nih masih micro USB. Ada stiker garansi, ada buku panduan, ada kartu garansi, dan ini dia menarik. Kita tetap dikasih anti gores dan casing jelly ya. Ini casingnya kayak begini. Ya, ini casing jelly untuk si Tekno Pova Neo. Oke, langsung aja kita ke handphonenya si Tekno Pova Neo ini. Langsung aja yuk kita buka. Wah, ini harga handphonenya 1,6 jutaan. Tapi kalau dilihat dari speknya sih ini menarik banget ya. Dan begini bagian belakang dari si Tekno Pova Neo untuk desainnya. Untuk yang warna hitam nih elegan banget ya. Tuh. Di sini tuh ada tulisan Tekno Pova. Dan di sini ada aksen-aksen garis vertikal. Dan ini untuk frame kameranya nih, untuk desain frame kameranya. Nah, untuk kamera utamanya ini tuh dia punya resolusi maksimal di 13 megapiksel untuk kamera utamanya. Dan dia tuh udah punya quad LED flash dan di bagian tengahnya ini ada sensor fingerprint. Jadi cakep banget ya untuk desainnya ini nih si Tekno Pova Neo. Untuk harga iPhone 1,6 jutaan sih ini menurut gue adalah pilihan yang menarik banget nih kalau dilihat dari speknya dan modelnya. Bagian atasnya kosong, bagian kanannya ini ada tombol power, tombol volume, dan tombol power dan tombol volumenya ini tuh kayak ada aksen aluminium gitu ya. Jadi kayak bukan plastik biasa, jadi lebih mewah aja sih kesannya. Di bagian bawahnya ini ada tombol audio jack, ada mic, ada port micro USB, dan ada speaker. Di bagian kirinya ada SIM tray doang. Yuk kita jalanin langsung si Tekno Pova Neo. Yap, jadi ini ya guys tampilan awal dari si Tekno Pova Neo yang langsung mencolok banget nih, yang langsung bisa kita lihat ini layarnya itu yang bener-bener besar banget nih, resolusinya tuh SD Plus dan luas layarnya itu di 6,82 inch tuh. Jadi ini tuh besar banget ya untuk layarnya. Dan untuk warna-warnanya juga cakep banget nih, panel-panelnya warna-warnanya itu cakep banget, SD Plus untuk resolusinya. Dan ini dia untuk tampilan menunya dari si Tekno Pova Neo. Langsung aja kita lihat ke bagian settingnya. Ya, jadi dia nih pakai iOS versi 7.6. Ini tuh OS user interface-nya dari Tekno ya, yang basicnya itu tuh di Android 11. Dengan RAM-nya ini 4 GB, memori internalnya 64 GB, dan untuk kamera depannya tuh di 8 megapiksel dan kamera utamanya di 13 megapiksel. Helio G95, baterai 6000 mAh, dan Android 11. Ya,
Jadi kalau yang kalian, mungkin sebagian dari kalian tuh kayak ngeliat menunya tuh rasanya tuh kayak HP Infinix, jadi emang bener banget. Kalau si Tecno ini tuh masih satu grup ya, atau bisa dibilang subbrand atau anak perusahaannya kali ya dari si Infinix. Jadi emang saat megang HP ini atau saat gue liat menu-menunya gitu ya, gue tuh kerasanya tuh kayak dejavu kayak HP Infinix gitu ya. Tapi ini tuh si Tecno itu kalau yang gue lihat tuh nawarin value yang lebih baik ya. Dengan harga 1,6 juta kita tuh udah punya desainnya tuh yang cakep banget dan udah punya layar itu yang 6,82 inch dan refresh rate 120 Hz. Nah, 120 Hz-nya itu tuh mungkin kalian di menunya nggak ada. Mungkin nanti kalau kalian beli tuh kalian bingung settingan 120 Hz-nya di mana. Iya, jadi settingan 120 Hz-nya itu khusus untuk si Tecno Pova Neo itu tuh bukan refresh rate-nya ya. Itu tuh lebih ke touch sampling rate-nya. Jadi sensitifnya itu 120 Hz. Jadi untuk refresh rate-nya sih masih di 60 Hz ya. Tapi itu udah oke banget lah untuk di harga handphone di 1,6 juta. Dan ini dia untuk hasil Antutunya nih yang udah gua tes. Kita cek skor Antutunya. Untuk skor Antutunya dia tuh bisa meraih skor 103.000. Nah, untuk prosesornya sendiri, si Tecno Pova Neo ini pakai prosesor MediaTek Helio G25. Jadi dengan harga 1,6 juta, kalian tuh udah dapetin handphone dengan baterai yang jumbo banget, 6000 mAh, dan yang paling penting, biasanya kan kebanyakan nih kalau di harga handphone segini kan pengecasan itu masih 10 watt ya. Nah, si Tecno Pova Neo itu tuh nawarin kelebihan di 18 watt flash charge. Jadi udah lebih cepet nih untuk sistem pengecasannya. Dan juga udah punya desainnya nih yang cakep banget yang tadi gue udah mention. Dan udah punya prosesor yang cukup powerful, MediaTek Helio G25, dan RAM-nya itu yang besar di 4GB dengan memori penyimpanannya di 64GB. Jadi udah oke banget untuk di harga 1,6 juta. Nah, yang dari tadi kita belum lihat itu kameranya nih. Kita sekarang ke menu kameranya dari si Tecno Pova Neo. Ya, ini dia untuk menu kameranya si Tecno Pova Neo. Di menu kameranya nih kita ketemu sama fitur AI Cam, Beauty, Portrait, AR Shoot, normal lah ya biasa. Terus ini ada videonya maksimal di Full HD, ada fitur slow motion juga. Ya, dan untuk kamera depannya dia nih resolusinya di 8 megapiksel. Udah ada fitur SDR, videonya maksimal di Full HD juga. Nah, ini dia guys, yang paling jarang banget kita temukan di harga handphone 1,6 jutaan. Kamera depannya ini, dia tuh udah punya fitur LED flash. Wow, yang ada di bagian kiri dan di bagian kanan. Nah, makanya bener banget kan, yang kayak gue bilang nih. Ini tuh karena subbrandnya Infinix, jadi tuh fitur-fitur khas Infinix tuh bisa kita temukan banget di si Tecno Pova Neo nih. Ada LED flash di bagian kiri dan di bagian kanannya. Seperti HP Infinix kan, jadinya nih kayak begini. Jadi oke banget nih, untuk harga 1,6 juta kita bisa dapetin LED flash juga di bagian depan. Jadi kalau kita selfie atau kita bikin video vlog gitu ya, jadi kalau di tempat low light masih jelas banget nih objek yang ditangkap kamera depannya ini. Oke, jadi kan kita tadi udah tes Antutu, sekarang gue mau tes performa game PUBG-nya. Yuk langsung kita tes mainin game PUBG. Oke, jadi sekarang kita udah masuk ke game PUBG yang kita mainkan dengan Tecno Pova Neo nih, yang punya prosesor MediaTek Helio G25 yang dikombinasikan dengan RAM 4GB-nya. Jadi ini tuh kalian bisa lihat, ini tuh bener-bener cukup mulus, cukup oke untuk harga handphone 1,6 jutaan. Jadi ini handphone memang didesain untuk kalian nih, para gamers, para kalian tuh yang pingin nyari handphone yang bisa mengandalkan baterainya. Ini sih si Tecno Pova Neo cocok banget nih, baterainya gede 6000 mAh. Dia punya prosesor yang powerful dengan MediaTek Helio G25 dan baterainya nih udah 18 watt flash charge. Untuk di bawah harga 2 juta sih, ini performa gamingnya sih oke banget ya, kalian bisa lihat tuh. Masih playable banget, oke banget. Mungkin bisa gue bilang itu kayak setara harga handphone 2,5 jutaan ya performanya. Tapi kita bisa dapetin di harga 1 jutaan ini sih oke banget. Nah, oke banget kan?
Nah, jadi kalau menurut kalian gimana nih guys? Untuk si Tecno Pova Neo, jadi kalau menurut gua, kesimpulan awalnya nih ya, ini handphone dengan harga 1,6 juta. Kalian dapetin RAM-nya 4 GB, prosesornya juga powerful, MediaTek Helio G25, dan dia nih udah punya layar itu besar banget, 6,82 inch, resolusinya SD Plus dengan panel layarnya itu meskipun ini masih SD Plus untuk resolusinya, tapi itu kalau kita lihat secara langsung, dia tuh punya kedetailan dan warna-warna itu yang cakep banget gitu ya. Yang detail, warna-warnanya vivid. Jadi enak banget sih buat dilihat gitu ya. Untuk kita nonton film itu tuh enak banget. Dan dia ini udah punya LED flash di bagian depannya buat kalian yang hobi selfie atau hobi vlog, ini tuh cocok banget. Dan ini dia untuk kamera belakangnya, desainnya tuh cakep banget ya. Dengan kamera utamanya 13 MP yang punya kualitas kamera yang cukup oke, yang seperti yang kalian tadi udah lihat untuk harga di kelasnya. Jadi ini tuh udah menarik banget. Dan untuk garansinya atau after sales-nya, kalian nggak perlu khawatir karena tuh dia tuh after sales-nya tuh jadi satu atau bareng dengan brand Infinix yang kita udah nggak perlu raguin lagi untuk service centernya. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan atau ada komentar, langsung aja sampai di kolom deskripsi di video ini. Jadi jangan lupa klik like dan subscribe channel YouTube Gadgetpedia. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you guys!